Buati. Ya. Oh. Disiapkan dulu ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan itu cara kata laku. Oh, ya silakan masuk cara kata. Saya sama Haidan di tengah Bu. Kenapa? Ini tadi teman wisuda. Teman wisuda. Oh ya. Kita ngangkut temannya dulu. Ya teman-teman, kami sama aku sama saya sama Haidan minta maaf datang pada kali lagi. Oke, gimana kamu mau dimaafkan? Nyanyi dulu atuh. Nyanyi dulu. Wah, yaudah, jangan nyanyi dulu sama Haidan. Ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1, 2, 4. Haidan gak lulus SD. Oke, kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Aslan dulu. Aslan. Aslan kenapa? Aslan tanpa keterangan. Aslan tanpa keterangan yang lain? Fani Apis berenang. Fani kenapa Fani? Gabut katanya. Gabut. Kalian ini ya anak-anak zaman now. Sehat? Semuanya? Udah pada makan? Belum. Ini udah siang loh. Udah jam 1 kok belum pada makan? Belum, Bu. Duitnya ketinggalan Bu. Kok bisa? Berarti dari pagi belum makan ya? Puasa ada dibeliin. Oh, oke. Gak ada yang sakit ya hari ini ya? Tidak ada. Oke, jadi masih ada yang ingat kita refleksi dulu ke pertemuan minggu lalu? Ada yang ingat tentang apa materinya? Lupa. Hah? Lupa. Anida nggak belajar Anida? Ingat Bu. Nggak Bu. Anida ini nggak belajar. Oke, Fikri apa? Tentang hakikat sosiologi. Hakikat? Sosiologi. Apa tuh hakikat sosiologi Fikri? Isinya mata-mata sosiologi sebagai ilmu dan pengertian. Oke, berarti Fikri habis belajar ya semalam ya? Bu. Yang lain gimana udah belajar? Belum. Ayo kalian mesti buka peraturan sekolah ibu ya dengan itu apa aja yang pertama? Udah boleh makan. Udah boleh makan. Udah boleh mainan. Amin. Tuhan ibu yang mengizinkan ya. Udah siap kan belajar hari ini? Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Udah menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang fungsi sosiologi dalam masyarakat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Siapa yang mau membacakan? Ayo dibacakan Devia, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini 1. Setelah mengikuti pembelajaran materi fungsi sosiologi melalui PPT, peserta didik dapat menemukan contoh fungsi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi mengenai pemecahan masalah melalui pendekatan fungsi sosiologi, peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, sudah paham tentang tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fungsi sosiologi dalam masyarakat. Nanti Ibu harap kalian bisa memahami apa itu fungsi sosiologi, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, lanjut. Berikutnya sebelum masuk ke materi, Ibu punya satu video. Nanti kalian bisa melihat dulu, nanti baru kalian analisis. Paham? Suaranya Bu. Oh iya, sebentar ya. Oke, Ibu sajikan video. Nanti teman-teman bisa menganalisis ya. Suaranya jelas? Jelas. Oke. Oke, sudah ditonton ya anak-anak ya? Ya, Bu. Videonya tentang apa? Kemiskinan. Kemiskinan. Oke, siapa yang ingin merefleksikan video tadi? Saya Bu. Ya, apa? Halda. Jadi di video itu adanya peningkatan kemiskinan di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sehingga perlu adanya upaya pemecahan masalah tersebut terkait kemiskinan di Indonesia, yaitu di bawah garis kemiskinan. Oke, berarti dengan adanya kemiskinan perlu apa, teman-teman? Upaya apa yang harus dilakukan? Memberantas Korupsi. kemiskinan. Cara apa? Ini cara apa
ini minum dulu sekarang kak. Iya, Bu. Gak apa-apa. Iya. Perlu adanya upaya untuk memberantas kemiskinan melalui apa? Fungsi-fungsi sosiologi. Oke. Jadi nanti kita akan tahu nih bagaimana upaya untuk pemecahan masalah sosial, dalam hal ini adalah kemiskinan dan mungkin gejala-gejala sosial lain melalui fungsi sosiologi. Jadi kita akan belajar fungsi sosiologi yang dapat kita terapkan di masyarakat ya. Iya. Oke. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi fungsi sosiologi itu ada 3, untuk perencanaan sosial, untuk penelitian, dan pembangunan. Nah, jadi dalam penelitian ini nanti juga termasuk ke dalam pemecahan masalah sosial. Oke, bisa ditulis ya anak-anak, dibuka bukunya jangan lupa. Iya Bu. Iya Bu. Oke, yang pertama, fungsi sosiologi untuk perencanaan sosial. Perencanaan sosial menurut kalian apa sih? Ada yang tahu? Apa? Jika kalian ingin membuat suatu gedung, berarti perlu adanya perencanaan, melihat bagaimana lingkungan sekitar, apa dampaknya. Nah, ini menjadi salah satu fungsi sosiologi untuk perencanaan sosial, meliputi yang disebut pada objektivitas. Jadi dalam kita melakukan suatu perencanaan itu kita harus objektif melihat segala sesuatunya itu bukan berdasarkan pada asumsi pribadi. Lalu perencanaan sosial ini berguna untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang nantinya dapat timbul kekuatan sosial untuk menciptakan ketertiban. Contohnya di desanya Haidar misalkan ya, tadi ada tawuran pelajar atau tawuran antar desa. Nah, perlu adanya perencanaan sosial untuk melaksanakan ketertiban. Jadi setelah adanya konflik, perlu nih gimana caranya biar desa antar dua desa ini tidak melakukan tawuran lagi. Untuk apa? Biar masyarakat tidak merasa resah, biar masyarakat merasa terlindungi. Itu salah satu fungsi dari sosiologi. Oke, selanjutnya ini. Nah, gambar ini adalah sosiologi untuk penelitian atau memecahkan masalah sosial. Menurut kalian, apa sih definisi pemecahan masalah sosial? Ada yang bisa menjawab? Apa cara kah? Pemecahan masalah sosial menurut kamu apa? Pemecahan masalah sosial itu ini Bu, gimana caranya kita mencari bagaimana agar supaya apa yang sedang diproblemkan itu tuh bisa tercerahkan kasusnya Bu. Jadi ada jawabannya gitu Bu. Oke, tepuk tangan buat Caraka. Ya, salah satunya adalah itu ya, pemecahan masalah sosial. Misalkan tadi kita melihat dari kemiskinan, penyebabnya apa? Kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya apa, terus kita baru merumuskan bagaimana solusinya. Itu untuk memecahkan masalah. Jadi pemecahan masalah sosial itu untuk menemukan solusi-solusi apa yang sekiranya dapat digunakan atas gejala sosial atau masalah sosial yang ada. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke. Fungsi yang ketiga, pembangunan. Dalam fungsi sosiologi yang ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, seperti tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah pelaksanaan dan evaluasi. Contohnya gini, dalam membangun suatu desa, gitu ya, memberdayakan masyarakat, kita perlu adanya perencanaan. Perencanaannya dengan apa? Melihat masalah di desa tersebut itu apa. Kita rumuskan bareng-bareng apa program yang harus kita laksanakan. Setelah dirumuskan, kita pelaksanaan program. Setelah program itu berjalan, kita lihat sejauh mana program ini efektif dan bagaimana perkembangannya untuk ke depan. Gitu. Oke, ada ini ditanyakan untuk fungsi sosiologi kita hari ini? Iya, cara ke apa? Saya ingin bertanya Bu. Tadi kan kita belajar tentang fungsi sosiologi Bu. Nah, kembali ke awal mengenai kemiskinan, gimana sih Bu cara memecahkan masalah kemiskinan ini dengan menerapkan fungsi sosiologi itu tadi? Oke, kita tadi flashback ke video tentang kemiskinan, meningkatnya atau tingginya kemiskinan. Apa yang bisa dilakukan oleh fungsi sosiologi untuk memecahkan masalah tersebut? Ada yang ingin menjawab? Ya, ayo apa Devia? Tadi bisik-bisik. Bu, ya. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan skill bertahan, salah satunya memberikan sosialisasi keterampilan. Oke, tepuk tangan berdiri dari masyarakat. Ya, benar ya. Bagaimana untuk memecahkan masalah kemiskinan? Kemiskinan kan berarti seseorang berada di bawah garis taraf hidup yang mungkin yang seharusnya sebulan dia mendapatkan
penghasilan 5 juta ternyata dia cuma dapat misalkan 500, berarti itu di bawah garis kemiskinan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dengan memberikan bantuan. Bantuan ini seharusnya diberikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan apa? Mungkin dia bisa membuka warung, dia bisa bekerja, dan juga dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Karena gini anak-anak, di Indonesia ini kan untuk pendidikannya masih rendah. Kebanyakan mungkin lulus SD, lulus SMP. Sehingga yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah adalah membuka lapangan pekerjaan yang dimana bisa dilakukan oleh semua masyarakat tanpa memandang pekerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan soft skill atau skill bertahan hidup, skill untuk menghasilkan suatu barang yang barang itu bisa dijual kembali dan mendapatkan penghasilan. Oke, ada yang ditanyakan kembali? Saya Bu, Iya. bisa nggak kalau memecahkan masalah sosial itu dengan lebih dari satu fungsi sosiologi? Bisa, sangat bisa. Ya, pertanyaan yang bagus. Misalkan tadi pemecahan masalah untuk kemiskinan, apakah hanya satu aja Bu yang kita bisa gunakan? Enggak, semuanya bisa kita lakukan. Dari mulai fungsi sosiologi sebagai pembangunan, penelitian, pemecahan masalah, itu bisa berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah sosial. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa Bu, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ini ada yang ingin ditanyakan kembali untuk materi hari ini sebelum kita lanjut? Cukup. Ibu punya kata kunci untuk materi kita hari ini ya. Anak-anak nanti bisa ditulis. Jadi fungsi sosiologi nah, ini kata kuncinya di sini. Oke. Solusi. Nah, oke. Bisa ditulis dulu ya? Bisa Bu. Oke, silakan. Sebelum nanti kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Main game Bu. Ya, betul. Carakan Main game aja Bu, carakan pikirannya Bu. Terus dulu Anida, nggak boleh gitu. Pertama, sudah? Sudah Bu. Oke. Ya, kita akan bagi kelompok ya, karena kalian sudah paham terkait materinya. Karena ini yang masuk cuma 5 ya. Jadi kita akan membagi ke dalam 2 kelompok. Kita akan bagi berdasarkan bangku aja Bu. Saya udah besti sama bangku saya. Dia mainnya bestian Bu, nggak asik. Berdasarkan jalur masuk. jalur masuk. Nggak boleh ya, Haidar ya. Oke, kita akan berhitung ya. Berhitung. Kita berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, Haidar. 2. Jadi anak-anak, ibu punya games namanya ular tangga fungsi sosiologi. Jadi ibu punya ular tangga fungsi sosiologi. Ya, ini ya. Nanti anak-anak masing-masing kelompok 1 orang bisa melempar dadunya dan nanti kalian lompat. Ya, kita lompat. Nanti di setiap nomor ini akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan fungsi sosiologi dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Ya Pak. Oke. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1? Dulu ya, biar kalian tidak ribut sendiri ya. Back to topic, anak-anak. Bisa dengan ibu? Ya. Ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 silakan maju. Haidar Bu, Haidar. Ketuanya semua. Semuanya yang maju. Ya, gimana sih Bu? Satu aja lah Pak Bu. Semuanya dong. Itu kan jiwa korsa. Oke. Nanti cara mainnya adalah salah satu dari tim akan melempar dadu dan lompat. Setiap nomor ini akan ada pertanyaan dan jika kalian dapat di nomor 7 dan nomor 12, itu kalian akan mendapatkan hadiah. Yeay. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan, kalian silakan diskusi untuk menjawab. Ya? Ya Bu. Saya dulu Bu. Siapa? Saya dulu. Ya, diskusi kelompoknya siapa yang mau main? Devia. Satu kelompok berarti 1 kali kesempatan ya. Nanti jawab pertanyaan deh mau Din. Enggak, nanti kan jawab pertanyaan bareng. Gitu. Yang lain bisa diperhatikan ya. Ya Bu. Oke, yuk Devia. 2, Ya. 1. Oke, 2.
ulang nih, turun ya. Gitu Bu. Iya Mbak Nida, nanti Anida bisa main di rumah ya. Iya Bu, anak kecil lagi tahu. Oke, nya tinggi. Oke, pertanyaannya dipahami ya? Ya Bu. Minat membaca masyarakat Indonesia terbilang masih cukup rendah saat ini. Berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca Kemendikbud tahun 2019, tidak ada satu provinsi pun yang termasuk ke dalam level aktivitas literasi tinggi dan sangat tinggi. Hanya 9 dari 34 provinsi yang masuk kategori aktivitas literasi sedang. Sedangkan provinsi lain masuk dalam kategori rendah dan satu provinsi masuk kategori sangat rendah. Budaya literasi Indonesia bahkan di urutan 60 dari 61 negara pada tahun 2016. Menurut studi Central Connecticut State University Amerika Serikat, masalah ini disebabkan karena tidak dibiasakannya membangun minat baca dalam keluarga, lalu diperparah dengan belum baiknya tradisi membaca di sekolah-sekolah. Jadi budaya literasi absen di lingkungan keluarga, sekolah hingga ruang publik. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, berikan tanggapan dan analisis kalian berdasarkan sudut pandang fungsi sosiologi pembangunan. Silakan Ibu beri waktu. Oke, udah diskusi? Jika merujuk pada fungsi sosiologi menurut kelompok kami yaitu memberikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi pertama maupun penilaian pembangunan yang ada dalam hal ini itu yang pertama membangun minat baca, sehingga perlu adanya perencanaan yang dilakukan baik dari sekolah maupun keluarga untuk membiasakan minat membaca. Kemudian di tahap perencanaan itu membuat atau merencanakan kebijakan untuk meningkatkan minat baca siswa baik di sekolah, keluarga, atau masyarakat. Tepuk tangan buat kamu. Satu menang. Oke. Satu doang. Oke, terima kasih ya. Jadi ada Anida. Oke, semua kelompok sudah maju ya. Oke, anak-anak. Jadi selanjutnya adalah penugasan terkait LKPD. Tadi kan kalian udah bermain game, sudah tahu bagaimana implementasi dari fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Tadi ada yang dapat kemiskinan, dapat pemecahan masalah untuk literasi atau budaya literasi yang masih rendah. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait identifikasi dari video. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD, kalian akan melihat video. Terus nanti kalian akan menganalisis videonya ini tentang apa sih, lalu apa pemecahan yang dapat kalian sampaikan. Gitu ya, anak-anak paham ya? Iya Bu. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi di sini ada LKPD, nanti kalian bisa tulis dari video ini ada apa aja sih realitas sosialnya atau budaya sosialnya, lalu identifikasi. Paham? Paham. Oke, kelompok 1 ya. Nanti maju ya kelompok 1 ya. Oke, ini untuk kelompok Caraka dan kelompok 2. Oke, itu LKPD-nya kalian buka dulu. Nanti kalian isi LKPD. Setelah kalian isi LKPD-nya, identifikasi. Jadi nanti di sini akan Ibu sajikan beberapa macam realitas sosial atau gejala sosial. Kalian tuliskan mana yang menurut kalian mau kalian ambil. Lalu setelah itu kalian identifikasi. Dia sudah minimal 3 ya. 3 gejala atau realitas sosial yang ada. Kalian identifikasi dan kalian nanti buat dalam bentuk esai. Nah, nanti esainya itu akan dipresentasikan di depan kelas. Paham? Paham. Oke. Selamat menikmati. Untuk konflik lahan antara suku B merupakan aksi solidaritas dan lintas suku dan meninggalkan lahan yang merupakan wilayah dan suku. Anak-anak? Sudah. Jelas ya videonya? Oke. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengidentifikasi dan memecahkannya, nanti langsung dibuat esai ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, ada kesulitan anak-anak?
Sampai mana ini kelompoknya Anida? Ini Bu, identifikasi ini Bu. Yang kami ada kesulitan nggak? Iya Bu, biasa Bu kita agak Udah Bu, itu udah ditulis, Ya. tapi sudah bisa. Sudah bisa aman ya? Tahu ya nanti gimana identifikasinya ya? Oke, nanti kalau udah langsung dibikin esai ya Nida ya dan timnya. Yang tulisannya paling bagus. Ya siap. Haidar Bu, Haidar. Oke, kelompok 2 ini gimana aman? Bu, ini lagi Apa? Aman Bu, aman. Aman ya? Oh, bisa ya dikerjakan ya? Bisa carakan bisa Bu. Selesai anak-anak? Udah Bu. Oke. Tadi kelompok 1 sudah maju. Dari poin tadi paling banyak kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya Bu. Dari games. Oke. Sekarang tadi kelompok 2 paling banyak dapat games, poin games. Silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 2. LKPD-nya dulu ya, Saraka. Ya Bu, jadi untuk LKPD persoalan ini realitas sosialnya itu kami ada 2 hal yang kami observasi terhadap perbedaan. Biasanya konflik yang terjadi adalah tidak boleh membangun gereja di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ini ada esai Bu. Ya, coba bacakan esainya teman-teman juga perhatikan ya esainya ya. Esainya itu kami ambil judul itu pengangguran karena sempitnya lahan pekerjaan. Ini kami masukkan ke dalam berkurang lapangan pekerjaan tadi Bu. Jadi pengangguran adalah suatu masalah sosial yang sering terjadi di setiap negara. Kemudian sempitnya lahan pekerjaan mempengaruhi berbagai faktor itu tadi dan tingkat pendidikan yang kurang dalam masyarakat. Nah, jadi ada 3 hal poin yang kami ambil, yaitu yang pertama rendahnya pendidikan dan minimnya keterampilan, kemudian minimnya jaringan sosial dan tenaga manusia itu seringkali digantikan oleh mesin Bu, makin berkembangnya zaman. Oke. Ada beberapa pemecahan yang kami sarankan, yaitu yang pertama meningkatkan skill yang dibutuhkan di era sekarang, mencari peluang pekerjaan yang sesuai atau bisa mendirikan usaha itu sendiri. Oke, tepuk tangan buat Saraka. Bentar, ada yang ditanyakan untuk kelompok Saraka? Cukup? Oke, silakan. Terima kasih Saraka dan tim. Oke, kita refleksi tadi ya. Tadi Saraka mengambil tentang tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemecahannya dengan menciptakan pekerjaan, jelas meningkatkan skill untuk masyarakat sehingga nantinya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya, padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita tadi sudah mengerjakan AKPD, sudah bermain game. Tiba saatnya kita akan melakukan kuis. Ice breaking dulu, gimana? Ice breaking dulu dong. Oke. Ice breakingnya adalah ikuti instruksi ibu. Ketika ibu ngomong pegang jidat, angkat kaki. Oke, paham? Oke. Ikuti instruksi dari ibu. Pegang mata. Pegang hidung. Oke, yang ikut tangannya ya, teman-teman ya. Oke. Pegang pipi, pegang dagu. Devia salah. Oke, Devia maju. Ya. Devia maju, Devia. Oke, Devia tidak fokus karena Devia yang mimpin teman-temannya. Ya. Oke, Devia yang fokus. Pegang pipi. Pegang. Oke, tepuk tangan. Kita fokus. Devia harus fokus ya. Oke, kita akan kuis ya. Silakan buka HP kalian. Nah, sekarang kalian boleh buka HP. Kalau tadi nggak boleh, sekarang buka HP kalian. Ya. Terus kalian masukkan kode yang ibu bagikan di grup WA. Ya. Silakan buka grup WA-nya, kalian kerjakan. Itu hanya 2 soal. Nanti langsung dikerjakan dan langsung ada nilainya. Itu untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam membaca soal dan berpikir cepat. Oke? Oke, sudah dikerjakan anak-anak? Udah masuk kodenya? Dikerjakan? Situ coba. Nah, masukin Kayak gini Bu, kayak gini Bu. Kayak gini. Udah kerjain dulu. Ini mah menunggu guru Bu. Iya Bu. Oh iya, bentar ya. Guru. Iya, belum di start. Bentar. Ya kan Astagfirullah, Nida istighfar. Anida. Nggak gitu dong ya.
Ya udah Bu, udah selesai. Oke, udah masuk? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Terus panggilin. Dikerjakan itu hanya 2 soal loh, harus cepat. Ayo. Ya. Udah Bu, udah siap Bu. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Ibunya akan dulu. Udah Bu. Oke. Itu Bu, cukur rumpuk nomor 1. Cukup nomor 1. Oke, sudah masuk. Nama Anida. saya cukur rumpuk Bu. Nama Ya, saya. kenapa cukup rukuk Anida? Soalnya kalau cukur rumpuk gerung. Anida ini kayaknya korban TikTok ya Anida ya. Oke. Sudah semua ya ini di sini ya. Sudah dikerjakan udah mau semua ya. Ini udah masuk 5 anak. Udah Bu. Oke. Kita sudah nanti jadi bahan refleksi kalian. Ya, Apa Bu. sih yang kurang untuk pembelajaran hari ini? Nanti Ibu akan sediakan Google Classroom ya. Nanti kalian untuk materi minggu depan kita akan menggunakan Google Classroom dulu. Nanti materinya akan Ibu sampaikan di situ. Oke? Ya, Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu. Apa Haidar? Jadi ini kesimpulannya Bu. Fungsi sosiologi ada 3, yaitu pembangunan, penelitian, dan pemecahan masalah sosial. Udah. Ya. Oke, tepuk tangan buat Haidar. Ya. Baik ya, kita refleksi lagi tadi fungsi ada 3, pembangunan, penelitian, dan pemecahan masalah sosial. Dan pemecahan masalah sosial ini merujuk pada mencari solusi alternatif berdasarkan masalah yang ada. Oke anak-anak, jadi cukup sekian untuk materi dan pembelajaran sesi pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Semoga bisa ketemu ibu minggu depan. Amin. Ya, jadi minggu depan materinya kita menggunakan blended learning ya. Jadi materi nanti ibu sampaikan di Google Classroom. Ya. Terus nanti kalian bisa diakses. Ada videonya juga, nanti kalian belajar di situ. Lalu minggu depan kita sudah pembelajaran lagi. Ya. Hadiahnya ingat-ingat ya. Saya suka Yang pertama, tugasnya adalah berkelompok. Elah bukan nih kelompok. Nah, kelompoknya kalau kalian itu udah dibagi tadi kelompok 1 ada Haida, ada Anida, ada Devia, dan kelompok 2 seterusnya. Lalu yang kedua adalah buatlah tugas. Ini pilih ya. Poster, mind mapping, pamflet. Kelompok 1 main mapping katanya. Dan yang kedua adalah video. Kelompok 1 Apa video Bu. Gak mau. Ibu maunya foto story Bu. Kelompok 1 buat iklan Bayo Bu. Ya Bu, baliho kampanye. Tidak, belum punya KTP. Iya. Bu, kamu nggak punya IG gimana Bu? Ibu IG saya nggak diaktif Bu, soalnya saya insecure. Saya udah lihat kalian semua punya IG, jangan bohong. IG saya dihack Bu. Alah bohong, ibu udah mencari teman sekelompoknya. Yang pertama, tugasnya adalah kelompok. Kelompoknya berdasarkan yang tadi, kelompok 1, kelompok 2. Yang kedua, kalian boleh milih dari ketiga ini. Misalkan, kelompok 1 ingin membuat poster. Jadi nanti posternya itu berdasarkan LKPD. Siap Bu. Dengan udah bikin LKPD dan esai kan. Nah yang dibuat poster adalah dari LKPD tadi kan. Tadi kelompoknya Caraka membahas tentang pengangguran. Berarti nanti dari ketiga ini berkaitan dengan pengangguran yang sudah dipecahkan gitu. Jadi misalkan kelompok Caraka ini bikin mind mapping. Berarti mind mappingnya yang berisi tentang dari pengangguran yang sudah kalian kerjakan. Lalu selanjutnya jika kalian sudah buat, kalian upload di Instagram masing-masing. Tag teman sekelompoknya dan tag ibu juga ya. Nanti deadline-nya adalah minggu depan. Jadi sebelum kita masuk kelas, ibu akan cek untuk penilaian. Ada yang ditanyakan untuk tugas? Cukup. Ya. Jadi dari ketiga ini kalian hanya milih satu aja. Mana yang kalian kuasai, mana yang kalian kerjakan, boleh menggunakan poster, mind mapping ataupun video. Paham ya? Oke. Sekian materi dan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, terima kasih. Dan sebelum kita tutup, silahkan. Ini tadi ketua kelasnya izin ya, ada dispen. Ya. Wakilnya Anida disiapkan teman-temannya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih ya Anida dan teman-teman IPS 2. Ibu akhiri, selamat siang.